mulai saja kegiatannya. Mungkin ya, gimana Yansen? Ya Pak, ya Pak. Ya, sementara saya dulu ya, supaya tidak ada noise. Ya, kita mulai kuliah kita yang Yansen tolong dimatikan dulu voice-nya ya, simak saja dulu, nanti kalau ada pertanyaan baru diaktifkan ya. Kuliah kita hari ini adalah tentang pengembangan kepribadian atau karakter building ya. Saya share untuk slide-nya. Tadi saya baru selesai mengajar mata kuliah kewirausahaan dan sudah di-share mengenai program dari Kementerian Ristek Dikti ya, tentang pengembangan wirausaha, yaitu program P2MW untuk pengembangan wirausaha mahasiswa yang akan dikompetisikan, nanti kita siapkan untuk tahun depan. Nah, karakter building ini salah satunya juga ingin membentuk kepribadian mahasiswa supaya menjadi lulusan Stikom yang fighter, ya, pejuang, dan menjadi pemenang, ya, paling tidak menjadi peserta dalam kompetisi di dunia usaha maupun di dunia kerja, ya, yang tentunya harus disiapkan mental, harus disiapkan fisik yang kuat, ya, dan sarana prasarana pendukung yang juga harus kuat ya. Ini dari segi mental ya, tentunya kita akan bahas lebih lanjut mengenai apa yang harus kita siapkan. Di sini ada pengantar, karakter building, ada resilience, emosi positif, manajemen emosi, regulasi diri, hubungan interpersonal, kerjasama kelompok, etika budaya, penampilan, self planning, dan bersyukur, serta dalam praktek pengembangan diri yang bisa dijalankan di dalam lingkungan sehari-hari kita, baik itu di masyarakat maupun di dunia kerja ya, atau usaha. Ya, kita masuk ke materi. Sebelumnya di pertemuan yang lalu kita sudah bahas mengenai ini ya, ya pengantarnya ya, bahwa mata kuliah kita ini ingin membentuk karakter lulusan Stikom yang memiliki kemampuan ya, karena kita akan bersaing di luar, baik itu di dunia industri maupun dunia kerja, dan kita harus siap mental untuk menghadapi tekanan, menghadapi persaingan yang berat ya, tekanan atau ancaman ataupun gangguan yang mana itu kalau kita bisa analisis SWOT ya, strength, weakness, opportunity, dan threat ya. Ini kita bisa terapkan dalam diri kita, bahwa kita ini harus mengenal diri kita, mengenal lingkungan kita, mengenal kekurangan kelebihan kita, kemudian kita bersyukur terhadap kelebihan yang kita punya dan meningkatkan kompetensi untuk hal-hal yang masih kurang, dan kemudian kita bersyukur, lalu kita akan melakukan aktivitas dengan tenang, dengan nyaman, dengan penerimaan terhadap diri kita ya. Apa kelebihan kekurangan kita terima, kita kenali, kita terima, lalu kemudian hal baik yang dituntun oleh oleh Tuhan, oleh Allah dalam bentuk agama, aturan-aturan agama, itulah yang
menjadi media kita untuk mengikuti ketentuan dari Allah, dari Tuhan, untuk kita bisa menjadi manusia yang baik, yang hablum minanas kalau di dalam Islam ya hubungan antara manusia, dan hablum minallah yaitu hubungan dengan Allah. Kita hubungan dengan manusia dengan alam, dengan lingkungan kita baik, maka kita juga akan merujuk kepada hubungan dengan Allah Sang Pencipta. Itu juga khalifah di muka bumi ini. Manusia diturunkan ke bumi adalah untuk menjadi khalifah, menjadi pemimpin, menjadi pengelola. Ya, khalifah itu pemimpin atau pengelola dunia, pengelola alam dunia ini selama diizinkan, yaitu sebelum hari kiamat itu tiba, di mana dunia akan hancur dan kita manusia akan dimatikan dan akan dibangkitkan nanti di alam akhirat, dan kemudian sampai pada pertimbangan amal kebajikan, dan kita akan ada dua tempat, yaitu masuk surga atau neraka, yang diyakini menurut keyakinan agama masing-masing ya. Agama Islam, agama non-Muslim juga sama, ada surga dan neraka. Cuman konsepnya saja yang berbeda ya, bahwa manusia itu di dunia ini tidak ada agama yang menganjurkan ataupun juga menginstruksikan kepada atau mengajarkan kepada para pengikutnya itu untuk berbuat kejahatan, berbuat onar, berbuat rusuh, berbuat kehancuran yang menyebabkan kehancuran. Itu tidak dibolehkan oleh agama manapun ya, apalagi menghilangkan nyawa orang lain ya, kecuali ya oleh negara, seperti ada hukuman mati untuk para pelaku kejahatan yang extraordinary, yang di luar biasa ya, seperti narkoba ataupun juga pembunuhan berencana ya. Itu melalui kajian yang sangat panjang tentunya untuk menjatuhkan hukuman mati tersebut ya, dari segi agama, mungkin juga dari segi masyarakat gitu ya. Jadi di sini tentunya kita sebagai manusia itu harus mawas diri supaya kita tidak tidak melanggar ketentuan Tuhan, ketentuan Allah, dan juga perundang-undangan ataupun tata tertib bermasyarakat dan bernegara yang dibangun oleh negara ya. Walaupun secara ya kita saat ini sedang berpuasa ya, selamat menjalankan ibadah puasa buat teman-teman yang puasa ya, Muslim terutama. Ya, mungkin di non Muslim juga ada yang puasa ya, tapi puasanya barangkali ada event tertentu yang mengharuskan puasa ya. Nah, saat ini bulan Ramadan adalah bulan penuh berkah untuk kita melakukan ibadah, dijanjikan berkali lipat untuk nilai pahalanya. Maka kita banyak mawas diri, banyak mengintrospeksi diri ya, merenung ya tentang apa yang sudah kita lakukan setahun belakangan, karena ini periode ritual ini ataupun juga aktivitas ini berlangsung setiap tahun, setiap bulan Ramadan ya, sebulan penuh kita diberikan waktu untuk merenung dan kemudian memperbaiki diri, sehingga pada akhirnya di hari Lebaran itu kita dikonsepsikan untuk sudah bersih. Ini adalah bulan pencucian dosa, bulan pencucian kesalahan-kesalahan kita. Manusia itu tidak terlepas dari salah, namanya manusia, kan? Nggak ada manusia yang sempurna, yang tidak ada salah, kecuali Nabi. Tidak ada salahnya, sudah dijamin gitu ya. Tapi kalau manusia biasa seperti kita, ini pasti banyak salah. Manusia lainnya itu banyak salah.
ya, karena kita bukan malaikat yang selalu benar, tidak pernah salah itu malaikat ya. Tapi juga bukan setan yang salah melulu, nggak ada benernya. Jadi manusia itu adalah ada konsep setan, ada konsepnya malaikat di dalam manusia ini ya. Ada yang ingin melakukan kejahatan, ada ingin melakukan kebaikan. Kejahatan itu sengaja atau tidak disengaja karena kondisi dan sebagainya. Nah, jadi kita bulan ini bulan perenungan untuk mawas diri, untuk evaluasi diri dan meningkatkan amal ibadah, ketakwaan, kepekaan terhadap sesama kita ya. Kalau ada rezeki lebih ya saat inilah tepat untuk kita berbagi. Bukan berarti saat lain tidak tepat, tapi saat ini momentum yang paling tepat gitu ya, untuk kita berbagi. Ya, di bulan-bulan lain juga kita dianjurkan karena sebenarnya bulan puasa ini adalah bulan ibarat mesin itu sudah mulai ketika bulan puasa itu distandarkan lagi. Kalau alat timbang itu ditera ulang untuk menjadi standar lagi. Lalu kemudian bulan-bulan berikutnya untuk dipakai, untuk menjalankan, tetap mengacu kepada standar. Jadi selalu merujukannya adalah kegiatan positif selama bulan Ramadan. Ada tadarus, sholat, kemudian berbuat baik, menahan diri, menahan emosi, kontrol diri, dan lain-lain. Itu adalah di bulan puasa ini tepatnya. Ya, ibadah malam, ya, taraweh, tahajud dan lain-lain itu dia akan kita kuatkan di bulan Ramadan ini dan bulan-bulan berikutnya mengikuti. Tapi namanya manusia itu agak bergeser, ya, ada pergeseran sehingga bulan-bulan berikutnya itu akan menurun dan ketemu lagi Ramadan berikutnya distandarkan lagi. Begitu seterusnya. Tapi harapan dan ritual atau kegiatan sehari-hari yang bernilai ibadah, yang bernilai kebaikan, peduli kepada sesama, bersedekah, memberikan kemudahan-kemudahan untuk orang lain. Karena ketika kita memudahkan orang lain, maka kita akan dimudahkan di suatu saat ketika kita ada kesulitan. Itu percaya yakin ya. Karena saya meyakini itu, ya. Saya meyakini itu. Kalaupun kita berpikir ada yang berpikir sempit gitu misalnya, kita berbuat baik kepada seagama saja, yang nggak bisa begitu karena kita bermasyarakat ya. Suatu saat kita pun akan dibantu oleh orang lain. Apakah itu yang pernah kita bantu? Mungkin bukan. Ya, jalan Allah, jalan Tuhan itu membantu kita banyak cara. Nggak harus oleh orang yang pernah kita bantu. Yakin itu bahwa kita ketika kita kesulitan kita akan dibantu ketika kita banyak membantu orang lain gitu. Nah itu harus tertanam. Jadi ada prinsip agama itu yang saya pegang ya, dan mudah kita menjadi rujukannya juga, bahwa lakukan kebaikan dan lupakan. Ya, itu filosofinya. Lakukan kebaikan dan lupakan. Jadi jangan ingat-ingat, oh saya pernah berbuat baik sama si ini, sama si ini, sama si ini, sama si ini. Ya, jadi ketika kita udah berbuat baik dan kita ingat-ingat terus, maka kita akan suatu saat mungkin akan nagih, kamu udah pernah saya buat bantu, kenapa kamu nggak bantu saya? Nah, gitu. Atau kalau kita ingat terus, jadi kita akan menjadi ria. Jadi timbul, oh saya tuh pernah bantu, ya. Saya pernah nyumbang masjid ya dengan nilai yang besar. Saya pernah membantu korban musibah bencana alam dengan nilai yang besar, gitu. Jadi timbulnya ria, ya. Maka lakukan kebaikan dan lupakan. Anggap aja kita nggak pernah berbuat baik, ya. Tapi ingatlah kebaikan orang lain, ya. Selalu ingat kebaikan orang lain agar kita bisa membalas kebaikan itu sedapat mungkin, gitu ya. Ya, tapi mengingat kebaikan orang lain itu dalam rangka ya kita berusaha juga membantu dia ataupun orang lain yang bisa kita bantu sesuai dengan kemampuan kita.
Ya, seperti itu. Ini di zamannya teknologi, zamannya informasi, zamannya globalisasi, ekonomi, politik, hukum, dan ya, apalagi saat ini adalah saatnya kita akan masuk tahun politik 2024. Banyak sekali pengaruh-pengaruh buruk nih, ya, intimidasi, ya, politik uang dan lain-lain nih, sudah banyak sekali. Ya, tapi kita tidak boleh ikut terlibat dalam pergolakan yang saling jatuh menjatuhkan, saling mencela, mencari kelemahan lawan untuk mencari keuntungan untuk kita. Gitu. Ini ya, perubahan-perubahan terjadi karena banyak hal. Penduduk dunia yang bertambah terus, jumlah pengguna medsos, ya, dan kita juga kemudahan-kemudahan akses untuk dan dunia digital yang ini sangat berpotensi terhadap kontribusi di dalam hal berbuat kebaikan maupun keburukan, gitu ya. Karena broadcast sekali kirim berapa juta orang yang baca, ya, dalam satu waktu. Gimana kalau terus-terusan dibaca, gitu ya, atau dilihat oleh orang lain, sementara itu adalah nilai keburukan, nilai yang jelek, misalkan menjatuhkan orang lain, apalagi yang kita sampaikan ini adalah sesuatu yang tidak benar, fitnah, bernilai fitnah, gitu ya. Maka ini akan berlipat-lipat, gitu ya. Maka sangat berbahaya dengan teknologi kalau kita tidak menggunakan dengan bijak, dengan baik, ya. Ya, silakan sampaikan pesan-pesan moral, pesan-pesan yang baik yang akan menjadi inspirasi kepada orang lain untuk berbuat kebaikan, ya. Jadikan itu sebagai media syiar, media untuk mengajak kebaikan, bukan untuk menjadi media untuk kita takabur, ria, ya, untuk merasa diri lebih baik dari yang lain, gitu, ya. Tapi koreksi-koreksi itu hendaknya disampaikan dengan baik supaya tidak ada ketersinggungan ataupun juga direspon positif oleh para orang lain yang melihat, gitu ya. Kemudian tenaga kerja di perusahaan dan wilayah tertentu, kelahiran di tiap belahan dunia, yang ini jika kita perlu ada, ini kita sudah bahas ya sampai sini, ada kita bisa buat self talk, yaitu pertanyaan diajukan pada diri sendiri. Ya, apakah sebagai langkah introspeksi ataupun juga langkah koreksi diri, evaluasi diri sebagai pengingat kita untuk senantiasa berbuat kebaikan, ya. Kita ini masuk kategori sebagai separuh penuh atau separuh kosong, ya. Ini yang di konsepsi diri, gitu ya. Dalam gelas, which one are you, ya. Nah, yang mana Anda ini kategorinya? Apakah setengah full atau setengah kosong? Yang mana ini untuk membandingkan, kalau kita setengah full berarti ini peluang untuk perbaikan rada sulit, gitu, karena kita udah merasa udah penuh. Tapi setengah kosong kita akan selalu meningkatkan kompetensi diri, meningkatkan kemampuan, meningkatkan wawasan, meningkatkan kualitas diri. Itu adalah konsepsi setengah penuh dan setengah kosong. Kita juga diberikan kemampuan yaitu self direction, yaitu memahami diri sendiri. Kita ini apa peran kita, ya,
dan kita bisa mengambil keputusan-keputusan yang tepat untuk lingkungan kita. Self actualization self actualized individuals. Jadi aktualisasi apa yang kita bisa lakukan dengan memahami diri kita bisa mendrive kita untuk melakukan kebaikan. Kemudian kita juga bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Apa yang kita lakukan ini ada konsekuensi, ada tanggung jawabnya. Self realization, yaitu memperhitungkan semua kemungkinan resiko. Ya, kita ini perlu membuat perancangan, analisa, ya ini bahasa IT ya, perancangan, analisa, dan corrective action ya untuk melakukan perbaikan. Ya kita rencanakan, kita lakukan, kita evaluasi, dan kemudian kita perbaiki, continual improvement, ya perbaikan terhadap apa yang kita lakukan. Tapi yang jelas setiap tindakan kita ada konsekuensinya, ada resiko yang harus kita tanggung. Jadi ketika kita membuat perencanaan, kita perlu ada namanya contingency plan, ataupun juga rencana plan A, plan B, ya kalau nggak begini maka begini, sehingga kita menghindari resiko, menghindari resiko dari yang berat gitu ya, atau mungkin kita bisa meminimalisir ya, mereduksi resiko itu. Yang jelas bukan berarti kita tidak mengurangi resiko itu dengan tidak melakukan apapun ya. Yang jelas tidak setiap tindakan kita itu akan ada resiko. Melakukan atau tidak melakukan itu ada resikonya, ada konsekuensinya. Kita tidak berbuat baik ada resikonya untuk kita. Berbuat baik ada resikonya untuk kita. Apalagi berbuat keburukan ada resikonya untuk kita. Ya, tidak berbuat baik juga ada resikonya. Jadi semua adalah ada resikonya. Tapi bagaimana kita meminimalisir resiko itu dengan membuat perencanaan. Ya, itu adalah konsekuensi dari manusia hidup. Ya, kalau nggak mau mengambil risiko, nggak usah hidup lah. Ya, tapi bagaimana caranya? Kalau kita udah hidup ini adalah risiko. Gitu. Orang yang bunuh diri pun karena nggak mau menghadapi kenyataan hidup, nggak mau menghadapi tekanan hidup dan sebagainya, dia berisiko ketika meninggal. Kalau di konsepsi Islam itu justru risiko yang paling besar yang dia ambil, yaitu kalau di Islam putus asa dosa. Bunuh diri apalagi, langsung dicemplungkan ke dalam neraka. Kalau di konsep Islam ya, tanpa ditanya lagi, kamu sudah sholatnya gimana, ibadahnya gimana, sedekahnya gimana, dan lain-lain ya. Kita akan orang yang bunuh diri itu akan langsung dicemplungkan ke dalam neraka jahanam, tanpa ditimbang, tanpa ditanya lagi. Karena dia sudah mengambil tindakan yang sangat besar, menghilangkan nyawanya sendiri gitu ya, yang sudah diberikan oleh Allah untuk manusia itu diciptakan di bumi, di dunia ini adalah sebagai khalifah, sebagai pengelola. Jangan sampai kita menjadi perusak. Alam dirusak, ditambang, habis, dikeruk. Kemudian timbullah bencana-bencana alam yang kita rasakan. Panas, perubahan iklim yang sekarang ya, gempa bumi, gunung meletus, ada air bah yang dari laut yang disebut dengan tsunami. Itu dari alam. Alam itu marah karena manusia mengelola dengan tidak bertanggung jawab, mengeruk sehabis-habisnya untuk kepentingan pribadi ataupun kelompoknya, dan kemudian tidak memperbaikinya. Ya, silakan dikelola alam ini oleh manusia, tapi dengan penuh tanggung jawab. Ketika dieksplor, maka dipulihkan kembali. Mengeksplornya juga caranya harus baik. Tidak boleh merusak alam, tidak boleh mengganggu keseimbangan alam, yang mana akhirnya timbullah bencana-bencana yang dirasakan. Mungkin bukan ulah kita, tapi ulah para pendahulu kita yang dulu juga mengambil dana keserakahan. Nah, jadi
apapun sebenarnya yang kita lakukan atau tidak lakukan adalah mengandung konsekuensi dan ada pertanggungjawaban. Tinggal bagaimana kita memaknai tindakan kita, mengelola perilaku kita, tindakan kita, sikap kita, cara bicara kita, pemikiran kita, mindset. Karena sebenarnya kan manusia itu berawal dari mindset, dari otak kita, dari pemikiran kita. Kemudian kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan bicara yang membuat orang marah, yang membuat orang lain tersinggung dan sebagainya, itu dari mulut kita, perbuatan kita. Tapi semua ada resikonya. Ya, jadi sedapat mungkin lakukan yang baik-baik saja. Jangan membuat hal yang tidak baik karena resikonya besar. Ya, resikonya besar sekali. Ya, toleran terhadap kesalahan. Dalam arti toleran kesalahan itu kita bukan berarti ya udah salah nggak apa-apa, namanya manusia. Bukan begitu ya, bukan berarti bahwa kita terus kemudian nyantai saja ketika berbuat salah. Kita tahu bahwa itu kan kita manusia, nggak apa-apa, salah nggak apa-apa, ya, karena manusia tempatnya salah. Tapi ada saatnya untuk perbaikan. Ya itu ketika kita berbuat kesalahan, kita meminta maaf dan segera memperbaiki kesalahan kita. Itulah yang harus dilakukan. Tapi secara konsep jangan kita melakukan kesalahan kalau bisa sedapat mungkin ya. Kita hindari kesalahan-kesalahan itu. Tapi ketika itu sudah terjadi, kita harus mengambil tindakan corrective action yang baik, ya. Ada kita preventifnya melakukan menghindari terjadinya kesalahan tersebut. Tapi ketika itu terjadi kesalahan, maka kita harus segera meminta maaf, segera melakukan perbaikan-perbaikan. Dan tidak mengulanginya lagi. Itu harusnya, ya, manusia itu ada salah. Jahat jadi baik. Jangan su'ul khotimah, orang yang tadinya baik jadi jahat. Ya, masih mending orang yang jahat tapi berbuat baik di akhirnya bagus gitu ya. Jangan orang yang tadinya di awalnya baik, belakangan jadi buruk. Itu parah ya. Lebih parah lagi sebenarnya kalau kita nggak pernah ada nilai baiknya, buruk semua dari mulai awal sampai akhir. Nah, itu yang sangat merugi. Toleran terhadap kesalahan artinya kita bahwa manusia tempatnya salah itu kita sadari, ya. Jadi kita bisa memaafkan, memudahkan kita untuk memaafkan. Meminta maaf itu bagus, tapi memaafkan itu jauh lebih bagus karena tidak semua orang bisa meminta maaf juga. Semua orang belum tentu bisa meminta maaf pada orang lain. Karena apa? Karena ego. Masa gua minta maaf sama dia, ya? Dia itu siapa? Akhirnya timbul egonya lagi. Dia cuma sekedar pembantu. Dia cuma sekedar jabatan rendah. Masa saya sebagai bos di sini, sebagai direktur, sebagai owner, sebagai manajer minta maaf sama dia? Oh, nggak ada cerita gitu ya. Itu karena ego. Ya, padahal yang banyak salah itu bos-bos tuh sama anak buahnya. Ya. Anak buah juga ada salah sama bos gitu kan. Nah, jadi ini pentingnya adalah meminta maaf itu baik, tapi jauh juga lebih baik adalah yang memaafkan. Karena tidak semua orang bisa juga memaafkan. Ya kalau ada orang meminta maaf itu sulit karena ego, maka memaafkan itu juga sulit karena bisa jadi karena ego juga gitu ya. Saya nggak memaafkan, pendendam, jadinya dendam, jadinya ingin membalas yang telah diperbuat dengan cara yang lebih berat, gitu, dengan cara yang lebih kejam, dengan cara yang lebih lebih berat. Itu adalah dendam, ya. Jadi jadi lebih baik menjadi pemaaf dan peminta maaf yang baik. Meminta maaf itu baik, kemudian kita berjanji untuk tidak melakukan kesalahan tersebut lagi.
Memaafkan itu baik, tapi memaafkan juga dengan lapang dada. Jangan memaafkan tapi dengan catatan-catatan, ya, dengan catatan yang memberatkan dan malah menjadi orang jadi bete gitu yang meminta maafnya. Oke, jadi bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Dalam konsep agama bahkan ya kita ini bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Tapi juga kalau untuk suami, tanggung jawabnya besar karena terhadap istri dan anak-anaknya. Itu tanggung jawab yang harus dipikul oleh seorang suami. Maka anak dan istri menjadi didikan suami untuk menjadi lebih baik. Dan kita akan diminta pertanggungjawabannya terhadap apa yang kita pimpin. Ya, sebagaimana laki-laki atau suami itu menjadi pemimpin di dalam keluarga. Ada namanya kepala keluarga. Ya, ini kepala keluarga biasanya dipegang oleh suami. Tapi bisa jadi ini juga dipegang oleh istri ketika suaminya mungkin meninggal. Ketika sudah pisah, maka istri memegang peranan sebagai kepala keluarga yang mencari nafkah, yang menghidupi keluarga dan juga bertanggung jawab terhadap anak atau keluarganya. Lalu ada self grow, ya. Ini kita harus mengikuti konsep pertumbuhan. Ya, menyadari bahwa ada beberapa perubahan pada diri sendiri dan lingkungan sekitar kita. Kondisi disonan, ketidakpuasan, kayak organisasi pengalaman, adanya sikap baru terhadap konsep diri, sikap, keyakinan, nilai-nilai, dan orang lain. Jadi kita harus melihat lingkungan kita secara utuh untuk kita kemudian bertumbuh menjadi lebih baik. Ya, menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang memiliki keunggulan dibandingkan yang lain. Nah, kalau kita mengkomparasi, tapi bukan berarti bahwa kita setelah mengkomparasi dengan yang lain, bahwa kita ada nilai lebihnya, bahwa kita ada sisi baik yang tidak dimiliki orang lain. Kemudian kita menjadi apa? Menjadi ria, menjadi takabur. Ini yang tidak boleh. Gitu. Tidak boleh kita menjadi orang yang takabur, orang yang sombong, orang yang ria, angkuh. Banyak sekali orang yang sudah sukses, kemudian menepuk dada. Ini saya udah hebat nih, saya udah sukses. Saya sudah menjadi orang hebat. Ya, tapi mengkerdilkan orang lain. Harusnya orang hebat itu adalah orang yang meninggikan orang lain bahkan. Ya. Mampu mendorong orang untuk lebih hebat daripada dia. Itulah orang yang hebat. Gitu. Bukan orang yang hebat secara sendirian, yang lain ditinggalkan. Anak buahnya berantakan. Anak buahnya tidak teratur. Tidak punya prestasi. Itu sebenarnya bosnya yang tidak punya prestasi kalau melihat bahwa timnya itu menjadi kurang baik gitu ya. Oke, itu pengantarnya ya. Menjadi kita harus ada mengenal diri sendiri, terus kemudian kita juga mendorong untuk ego drive kita ya, berbuat kebaikan, dan kita bertanggung jawab terhadap lingkungan dan terhadap masa depan kita. Lalu kita juga harus memiliki pertumbuhan yang baik. Ya. Yang berikut kita membahas tentang karakter strength atau karakter unggul kita. Ya, karakter ini apa? Apakah sesuatu yang tidak dilakukan oleh individu? Apakah mengandung arti yang lebih aktif? Apakah mengandung arti karakteristik individual atau terdiri dari beberapa aspek? Apakah berderajat? Apakah terberi? Bagaimana cara terbentuknya? Apakah pertanyaan yang kerap diajukan saat berbicara mengenai karakter? Ya, karakter itu apa? Seperti apa? Nah, ini kan kita coba gali ya. Jika dapat dipelajari, lalu siapakah guru terbaik dalam hal pembentukan karakter? Apakah orang tua, apakah guru, ataukah negara? Nah, ini karakter building mata kuliah kita
ya, untuk pengembangan diri, pengembangan kualitas diri. Ya, menurut saya ya itu bisa dipelajari dengan membuka data atau fakta-fakta terhadap diri kita. Ya, di sini ada terus kemudian kita melihat contoh-contoh melihat figur-figur yang sudah ada, yang sudah dianggap baik selama ini menjadi rujukan kita. Jadi kita harus pelajari apa yang dilakukannya, apa yang ditorehkan prestasinya, sehingga disebut sebagai baik, disebut sebagai pribadi yang unggul, yang berkarakter dan sebagainya. Ya, ada slogan-slogan misalkan politikus yang bilang membentuk masyarakat berkarakter. Ya, karakter sudah ada sebenarnya. Karakter apa yang kita mainkan? Ya, contoh-contoh di film, karakter baik, pemeran yang baik, karakter buruk. Bukan berarti karakter buruk itu perannya buruk ya, bukan berarti kalau di sini acting gitu ya, misalkan bukan pemeran yang baik itu di dalam satu film ya, bukan berarti standar pemain yang baik itu adalah pemain yang menjadi jagoannya, menjadi tokoh utama. Ya. Tapi bisa jadi yang pemeran yang baik itu adalah pemeran penjahat sekalipun. Penjahat yang melakukan kejahatan dengan sangat jahat, dengan sangat menjiwai peran sebagai penjahat. Itulah disebut peran yang baik, yang sukses. Tapi apakah kita seperti itu? Oh, tidak. Jadi kita dalam bahasan ini adalah membahas pribadi-pribadi yang baik, bukan yang jahat, melakukan peran. Nah, ini ada beberapa konsep yang terkait karakter, seperti kepribadian, traits, dan temperamen. Ada teorinya Alport tahun 37 mencatat 50 definisi terkait personalisasi. Personality. Personality is the dynamic organization within the individual of those psychological system that determine his unique adjustment to his environment. An individual character patterns are thought, emotion, and behavior, together with the psychological mechanism hidden or not behind those patterns. Ya, jadi ini adalah menurut Alport kepribadian ini ya. Itu bersifat ascribed to individuals, stable, over time, and psychological in nature, linked to psychological mechanism. Ya, definisi temperamen. Sebaliknya lebih sempit dibandingkan dengan kepribadian. Continuously based individual difference in emotional, motor, and attention, reactivity, and self-regulation. Menurut Rothbard dan Bates tahun 98. Bagaimana dengan karakter? Karakter adalah personality evaluate. Ya, personality evaluate. Karakter berkaitan dengan moralitas dan nilai-nilai. Kita ketika kepribadian nilai berdasarkan nilai-nilai standar yang berlaku di dalam masyarakat tertentu. Ketika menyebut karakter, maka hal tersebut adalah sesuatu yang berkaitan dengan strength and virtues. Jadi kita ini di masyarakat punya karakter.
Ya, di sini manusia itu memiliki karakter yang harus kita perbaiki, personality, evaluate. Jadi ada evaluasi, ada review, ya. Ya, kita lihat di sini karakter sesuatu yang adalah strength dan virtues. Apa itu? Ya. Hubungan antara virtues, karakter strength dan situation dan secara hierarki. Jadi ada hubungannya nih. Virtues adalah karakteristik utama yang dibentuk berdasarkan nilai-nilai moral oleh filosof atau filsuf dan pemuka agama. Virtues terdiri dari wisdom, courage, humanity, justice, temperament, temperance, dan transcendence. Ya. Karakter string adalah psychological ingredient yang membentuk virtues. Situational terms adalah kebiasaan spesifik yang membentuk karakter seseorang, kekuatan karakter seseorang. Ini ada pertanyaan yang bisa diterapkan untuk mengetahui karakter strength individu adalah apakah yang paling penting dalam kehidupan Anda? Ini filosofis ya. Pikirkan satu pengalaman dalam 1 tahun terakhir di mana Anda berhadapan dalam sebuah kesulitan. Hal apa yang menjadi kekuatan untuk bangkit dalam situasi tersebut? Jadi kita ketika berada dalam kesulitan, dalam situasi yang tidak baik, apa yang kita lakukan untuk bangkit segera untuk merubah kondisi ya dari yang tidak baik menjadi baik. Ketika terlibat dalam sebuah aktivitas kelompok, apa peran Anda di dalam masyarakat, di dalam lingkungan kita? Apa yang kita lakukan terhadap lingkungan nih? Apakah kita ini akan menjadi seorang yang hanya komplainer saja, hanya melakukan apa-apa? Apakah seperti itu? Ya, ceritakan bagaimana cara Anda berhadapan dengan konflik. Ya. Konflik di sekitar kita ini banyak. Ada konflik of interest. Ya, ini masalah karena kita ada dalam lingkungan tersebut. Ya, kalau kita netral adalah orang yang luar, yang terlibat dalam konflik adalah kita bisa jadi terpengaruh karena ada konflik of interest karena posisi kita, ya, seperti pengacara, misalnya pengacara ketika bermasalah tidak boleh dia jadi pengacara untuk diri sendiri, ya, karena bisa jadi kalau pengacara dia sendiri nanti ada terlibat konflik of interest. Saat Anda berada di titik nadir kehidupan Anda, apa yang Anda rasakan dan lakukan? Ketika kita tuh jatuh, terpuruk sampai ke dasar, sampai ke level paling bawah, terus apa yang kita lakukan? Apakah kita down, kemudian kita tidak bisa bangkit lagi, ya? Atau apakah kita akan ketika jatuh akan mengoreksi diri, kemudian bangkit kembali perlahan-lahan untuk kembali ke posisi semula atau bahkan bisa lebih baik. Ya, ini adalah hal yang sering terjadi dengan kita. Di sini didapatkan jawabannya. Kita bisa mencocokkan evidence di dalam jawaban dengan definisi atau klasik karakteristik dari setiap karakter strength. Ya, kalau lihat dari mapnya, dari gambar ini tergambar bahwa virtus dan karakter strength. Di sini virtus dan karakter strength. Ya, ada wisdom and knowledge, courage, humanity, transcendence,
temperance, dan justice. Ini adalah yang mempengaruhi. Di breakdown lagi ada apa? Klasifikasi virtues dan karakter strength. Ada, kita coba breakdown ya. Wisdom and knowledge, kekuatan kognitif yang berkaitan dengan kemampuan untuk menerima dan menggunakan ilmu atau informasi tertentu. Wisdom and knowledge terdiri dari kreativitas atau creativity dan keingintahuan, curiosity ya. Ini adalah wisdom dan knowledge-nya. Wawasan yang terbuka atau open mindset, open minded, senang belajar, love of learning, memiliki perspektif yang aktif, yang positif, itu perspektif ya. Ini banyak terjadi di sekitar kita, hal-hal yang menjadi pemicu ataupun juga menjadi faktor-faktor ini di breakdown faktor-faktornya ya. Courage itu adalah will atau keinginan atau kesediaan untuk menyelesaikan suatu hal atau mencapai tujuan walaupun berhadapan dengan tantangan baik eksternal. Keberanian atau bravery, persistence, integritas, vitalitas atau vitality. Ini faktor-faktor yang mempengaruhi courage atau keinginan. Lalu humanity, yaitu kemampuan interpersonal yang di dalamnya berisi kemampuan untuk tampil ramah, menjadi teman bagi orang lain. Humanity dari ya, jadi kemampuan interpersonal yang di dalamnya berisikan kemampuan untuk tampil ramah, menjadi teman bagi orang lain. Humanity ini terdiri dari ya teman menyenangkan, sahabat bisa jadi ya, love atau cinta, kebaikan atau kindness, kecerdasan sosial atau social intelligence. Ini harus ditingkatkan karena terpengaruh faktor-faktor tersebut. Justice yaitu civic strength yang menjadi dasar kehidupan komunitas yang sehat. Justice terdiri dari tanggung jawab, sosial atau citizenship, keadilan, fairness, kepemimpinan, leadership. Temperance ya, kemampuan untuk kontrol terhadap suatu respon tertentu. Ya, orang yang temperance ini yang mudah terpancing isu-isu, mudah terpancing oleh stimulus yang masuk ya, itu adalah respon ya, sebenarnya respon terhadap stimulus ya. Temperance ini adalah faktor-faktornya memaafkan dan mengasihi, forgiveness and mercy, kerendahan hati dan kesederhanaan, humility and modesty. Jadi ini adalah temperance yang harus kita lakukan, kontrol.
Apa saja yang menjadi parameter ataupun juga faktor-faktor ya, faktor-faktor pendukungnya, faktor-faktor pemicunya yang harus kita antisipasi, yang harus kita kembangkan, yang harus kita tingkatkan terus. Ini mouse-nya nggak ada, jadi pakai kursor di laptop rada susah ya aksesnya. Ya, transcendence yaitu hubungan dengan kekuatan universe yang lebih besar dan makna di baliknya. Transcendence terdiri dari penghargaan terhadap keindahan atau appreciation of beauty and excellence, rasa syukur atau gratitude, harapan atau optimisme atau hope, kemudian humor, dan spiritual atau spirituality. Ya, ini penting untuk kita lakukan latihan ataupun juga pengenalan latihan, dan kemudian kita akan menjadi karakter strength kita, bagaimana cara mengembangkannya, ya, langkah-langkahnya harus disusun, kemudian dievaluasi, dan akhirnya ditarik kesimpulan untuk kita menjadi rekomendasi terhadap perbaikan. Waktu kita dikit lagi ya, 6 menit lagi ya. Ya nanti bisa dibaca-baca lagi materinya, nanti saya share, tapi kita ini bahan diskusi. Ya, kalau tadi kita sudah bahas mengenai faktor-faktor yang menjadi karakter strength kita, menjadi nilai lebih kita, maka kita juga harus melihat aspek-aspek yang lain ya. Bentar saya screenshot dulu untuk pesertanya yang untuk absensi, nanti tolong di recap ya. Ini saya tidak bisa tampilkan semua di sini. Ya. Tidak bisa kita tampilkan semua, nanti tolong di list ya. Ini ada 20, 2, 3, 4, 5, 6, 27. Ya, 27 peserta. Saya screenshot dulu untuk dokumentasi. Ya, waktu kita sedikit lagi habis, saya persingkat aja. Resilience adalah menurut Seth dan Revis, yaitu tahun 2002, resilience adalah ya kemampuan untuk berespon secara sehat dan produktif ketika menghadapi rintangan atau trauma. Resilience tidak hanya ditemukan pada sebagian manusia dan bukan merupakan sesuatu yang berasal dari sumber yang tidak jelas. Orang mampu untuk belajar bagaimana menghadapi rintangan dan hambatan dalam hidupnya. Secara umum, resilience adalah kemampuan manusia untuk menghadapi dan mengatasi rintangan, hambatan, dan kesulitan dalam hidup
sebagai individu tersebut dalam menjadi lebih kuat. Gitu. Ini adalah definisi ataupun pengertian dari resilience. Yang tentunya ada peluang-peluang untuk kita bisa perbaiki. Apa faktor-faktornya? Kan ya, ini udah mau akhir, tapi masih ada yang nambah peserta. Oke, nggak apa-apa. Kita anggap hadir semua yang join ataupun yang sempat join tapi kemudian live juga nggak apa-apa. Kita tetap anggap hadir. Yang tidak join baru kita tidak hadir ya. Nah, ini pengantar tentang resilience yang kita lanjut nanti mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi. Jadi kita ini harus pribadi yang kuat. Ya. Faktor-faktor yang mempengaruhi resilience untuk kita menjadi kuat yaitu adalah temperamen. Bagaimana seorang individu bereaksi terhadap rangsangan. Temperamen dasar seorang mempengaruhi bagaimana individu menjadi seorang pengambil resiko atau menjadi individu yang lebih berhati-hati. Ya, ini apa yang kita pilih, menjadi orang yang resiko tinggi atau yang kita lebih berhati-hati dan kita bisa merespon dengan baik terhadap tekanan ataupun rangsangan dari luar. Intelijensi yaitu rata-rata bawah lebih penting dalam kemampuan resilience seseorang. Selain intelijensi, kemampuan resilience dipengaruhi oleh faktor lainnya. Ya, intelijensi itu adalah kecerdasan. Bagaimana kita mencerna, bagaimana kita mengambil sikap ya dengan cepat, dengan tepat, akurat. Ya. Kemudian budaya, perbedaan budaya merupakan faktor yang membatasi dinamika yang berbeda dalam mempromosikan resilience. Budaya di tiap negara, tiap wilayah tentunya berbeda, dan ini mempengaruhi terhadap respon kita, mempengaruhi terhadap sikap kita yang akan diambil. Anak, remaja, orang tua, dan lansia ini mempengaruhi terhadap respon, terhadap kemampuan resilience-nya. Ya, karena seiring pengalaman, seiring waktu gitu ya. Kemudian ada gender. Perempuan dan laki-laki tentunya berbeda. Ya, anak laki-laki lebih pragmatik, berfokus pada masalah dan hasil dan tindakan yang mereka lakukan, sedangkan perempuan itu lebih sensitif pada orang lain. Itu adalah karakter dari perilaku ataupun juga analisis terhadap resilience ya, yang mempengaruhi. Kemampuan dasar resilience ya, di sini ada regulasi emosi untuk kontrol ya, impulse control, mengendalikan dorongan primitif, optimisme, keyakinan untuk sesuatu yang baik ya. Kemudian ada juga ya mengenai resilience ya. Faktor-faktor kemampuan dasar resilience ya. Kemudian juga ada tahapannya ya.
Boleh Pak, aku ganti buat dulu. Ya, kita kembali ke faktor-faktor ya, kemampuan dasar resilience. Bagaimana kita harus memiliki kemampuan dasar dalam resilience, dalam menghadapi tekanan ataupun stimulus dari luar ataupun dari dalam juga, yaitu regulasi emosi. Regulasi emosi ini yaitu kemampuan untuk tetap tenang ketika berada di bawah tekanan. Individu yang resilient menggunakan kemampuan pengaturan emosi agar bisa mengontrol emosi, perhatian, dan perilaku mereka. Jadi ini gimana kita bisa merespon itu dengan tenang, tekanan, ya. Walaupun kita diserang, kita tetap tenang. Walaupun kita dijatuhkan, walaupun kita ditekan, kita tetap tenang. Kontrol diri. Ya, maka di sini ada impulse control. Ya. Kemampuan untuk mengendalikan dorongan-dorongan primitif yang ada dalam diri individu dan lebih mengutamakan pikiran-pikiran yang rasional. Jadi kita ketika ada tekanan, kita bisa bersikap tenang, kemudian kita mengontrol diri dan menggunakan pikiran-pikiran yang rasional. Rasional itu adalah yang masuk akal, yang wajar, ya, yang logis tentunya. Ini berdasarkan logika pribadi kita yang bisa mencerna lebih baik, gitu ya. Lalu ada optimisme, suatu keyakinan bahwa setiap masalah atau keadaan bisa diatasi. Individu yang resilient adalah individu yang optimis. Mereka percaya bahwa segala sesuatu bisa berubah menjadi lebih baik dibandingkan dengan individu yang pesimis. Orang-orang yang optimis di tempat kerja, ya. Karena apa? Kalau orang optimis itu berpikirnya positif, berpikirnya terbuka, ya, berpikirnya luas. Segala kemungkinan ditelaah, dicari celahnya untuk menjadi. Jadi pikiran-pikiran kreatif itu muncul, pikiran yang inovasi itu muncul. Kalau optimis, ya, dengan besar hati tentunya melihat, oh ini ada ini, oh tenang, saya masih bisa lakukan A, B, C, D, gitu ya. Tapi kalau orang optimis, timbulnya apa? Orang yang pesimis timbulnya kekhawatiran. Waduh, jangan-jangan udah begini. Ini secara moral ini sudah jatuh, secara mental udah jatuh, sehingga pemikirannya itu udah buntu. Ini pasti salah, ini pasti keliru, ini pasti resikonya besar. Ada enggak lah. Jadi menarik diri, mendowngrade kemampuannya dia. Ya, berbeda dengan orang optimis. Optimis itu akan mengupgrade semangatnya dia, mengupgrade optimisme, rasa percaya diri, kemudian juga ide-idenya, ya. Apalagi sekarang zamannya teknologi digital, ya. Banyak referensi gitu, googling, ya. Cari contoh-contoh kasus-kasus yang dihadapi oleh orang-orang lain dalam hal yang sama. Langkah-langkahnya seperti apa? Tinggal ATM, ambil, tiru, modifikasi. Ya, memang masalah setiap orang berbeda. Tapi bisa jadi masalah itu berulang. Pernah menimpa orang lain walaupun dengan skala yang berbeda barangkali, ya, tapi modelnya bisa jadi sama. Ya, itu adalah sikap optimis yang perlu kita tanamkan dalam diri. Yakin bahwa di setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Di setiap masalah pasti ada berkah. Pasti ada, di setiap ada masalah pasti ada solusinya. Di setiap penyakit pasti ada obatnya, gitu.
Ya, jadi itu keyakinan kita. Tuhan Allah sudah menciptakan manusia itu dengan berpasang-pasangan, sulit mudah, ya, berat ringan saja. Bagaimana persepsi atau perspektif kita terhadap satu masalah, gitu ya. Sehingga kita memacu kreativitas. Tentunya untuk membangkitkan optimisme itu kita perlu banyak latihan. Jam terbang juga mempengaruhi. Lalu kemudian juga lingkungan, pengalaman, referensi, ya terutama referensi agama. Kalau orang yang pesimis, timbulnya adalah frustasi, timbulnya adalah downgrade kemampuannya dia, yang sebenarnya dia mampu, jadi nggak mampu, dianggapnya saya lemah, saya tidak mampu memang, saya memang ditakdirkan untuk begini aja dah, saya memang tidak bisa memvonis diri sendiri, tidak bisa, padahal dia punya kemampuan yang lebih, ya, sehingga menutup mindsetnya, menutup ide-idenya, menutup langkah-langkah yang akan diambil. Ini berbahaya sekali. Maka pesimis itu penting. Lakukan dulu, ya. Masalah hasil bukan kita yang tentukan. Just do it, ya. Hanya lakukan saja, tapi tentunya dengan pertimbangan, ya. Pertimbangan itu penting. Pertimbangan itu menjadi sesuatu yang urgent untuk mengambil langkah. Tapi langkahnya itu pertimbangan itu cepat, gitu. Jangan kita menimbang-nimbang terlalu lama, terus kemudian tidak berani mengambil risiko. Risiko itu adalah konsekuensi yang harus diambil, yang harus diterima. Tapi ketika kita sudah ada pertimbangan-pertimbangan, ada contingency plan-nya, risiko itu akan seiring waktu akan menjadi lebih mudah. Misalnya kita dalam bisnis, saya ngajar tadi kewirausahaan. Kenapa mahasiswa itu saya dorong untuk ayo lakukan, bikin bisnis. Karena kalau sendiri tidak berani. Sendiri itu saya suruh mereka bikin kelompok 2-5 orang untuk membangun usaha. Apapun terserah, mau jualan makanan, jual pakaian, jual produk-produk yang lain, ataupun juga membuat sesuatu, ataupun juga menciptakan karya-karya intelektual atau karya-karya ilmiah atau karya-karya IT, ya, bikin desain, bikin program, bikin membikin film-film, karya-karya digital, ya, itu adalah diberikan kebebasan dan mereka membentuk kelompok supaya ada teman ngobrol. Jangan kalau sendiri kan nanti buntu, ini berat, ini berat. Jadi udah langsung down sendirian. Mau nanya siapa? Tapi kalau ada teman, mungkin bisa bertukar pikiran. Ya, mungkin ada ide-ide baru dari teman kita. Kalau kita sudah buntu, teman kita mungkin punya ide. Lalu kemudian jadi ada teman diskusi, teman berbagi. Ya. Saya terjun dulu, karena kalau kita hanya membayangkan, nggak bisa. Ya, kalau kita terjun pasti akan ada ide-ide baru itu. Yakin, mungkin busanya akan berkembang seiring waktu. Tapi ada sesuatu yang dievaluasi. Jadi usaha itu adalah yang terbaik, ya. Usaha itu adalah yang terbaik, adalah yang dilakukan, bukan dibayangkan, bukan dihayalkan saja, tapi yang dilakukan. Karena apa? Ketika dihayalkan, kita akan penuh kekhawatiran. Nanti saya modalnya gede. Saya nanti rugi. Saya nanti akan menghadapi kesulitan ini. Semua bermain di mindset yang kemudian tidak memacu kreativitas, ya. Karena tidak apa yang mau dievaluasi, apa yang mau diperbaiki, orang nggak ada kegiatan kok, hanya bermain set, gitu kan. Tapi ketika kita lakukan, sekarang momentum bulan puasa, saya sudah bilang nih, saya udah pertawarkan ke mahasiswa di Bekasi, ya, untuk ayo join dengan saya karena dekat lokasinya. Saya punya akun GoFood, GrabFood punya,
ya. Traveloka Food dan Shopee Food saya belum buka. Kalau mau dibuka juga boleh, gitu ya. Saya punya toko online. Saya toko ada di toko Tokopedia, ada di Lazada, Shopee saya belum ada. Produknya banyak, ya. Mau buka sendiri juga silahkan, mau pakai akun saya boleh, gitu. Tapi join dengan saya karena kalau akun saya, ya misalkan mengembangkan usaha ayam bakar, saya udah punya GoFood itu ayam bakar, ya, ayam bakar atau ikan bakar. Sempat jalan tapi sementara stop dulu karena saya ada aktivitas yang lain, yaitu saya punya usaha ekspedisi kan, Wahana Lazada. Dan saya kembangkan terus, Wahana ada, Lazada ada, sekarang sudah buka RPX. Dan bentar lagi insya Allah buka juga untuk Lion Parcel. Ini sudah MOU, saya sudah tekan MOU, kemudian materi promosinya juga sudah dikasih brosur, dikasih banner, dikasih kaos, dikasih jaket, kasih tas gendongnya, ya udah dikasih perangkat-perangkat lah gitu. Saya tinggal jalan gitu ya. Ini tinggal proses saya foto-foto dokumen itu, upload, kemudian kasih akun, dan saya udah beroperasi. Udah banyak yang nanya. Branding sudah cukup kuat. Saya tempel-tempel itu di brandingnya, bannernya dan sebagainya. Itu udah ada yang nanya, ini Pak Lion Parcel ada. Nah, kita tunggu Pak sebentar. RPX sudah ada juga. RPX ini keunggulannya juga ternyata dia bisa mengirimkan kepada 220 negara di luar negeri. Ya. Yang lain, Wahana baru cuma bisa Singapura. Ya. Terus kemudian di Lion Parcel juga masih terbatas. Lebih banyak Lion Parcel itu unggulnya di Indonesia Timur. Yang selama ini Wahana kalah. Jadi kita bisa membandingkan, ini adalah ada agen-agen ini mana yang kita bisa sarankan sebagai advisor di sini, ekspedisi advisor ya, agen ini. Oh, ini saya di Wahana mahal ini. Ya. Biayanya. Udah saya ke agen lain aja. Oh, sabar Pak, tenang Pak. Kita ada yang lain. Kalau Bapak tidak pakai Wahana, kita coba cek ya di RPX. Ternyata kemarin saya udah cek. Wahana lebih mahal ke daerah Brebes. Brebesnya Brebes pinggir ya, pelosok, makanya mahal. Agen ekspedisi itu akan lebih mahal kalau diteruskan oleh agen lain. Wahana kerjasama juga dengan agen-agen yang lain, tapi biayanya jadi lebih mahal. Yang biasa mungkin 15.000 bisa jadi itu 30.000 per kilo. Ya, Wahana kuatnya adalah di Jabodetabek, hanya 5.000 per kilo. Bahkan untuk dia 2 kilo ke atas menjadi 4.000 per kilo. Nah, itu sih udah terkenal sekali. Kalau Jabodetabek ya Wahana gitu ya. Tapi kalau untuk daerah bisa jadi Wahana, bisa jadi agen lain. Yaitu alternatifnya kayak kemarin RPX bisa lebih murah. Gitu. RPX bisa kirim ke 220 negara karena kerjasama dengan FedEx ya, dengan agen ekspedisi internasional, armadanya dan sebagainya. Kalau untuk Indonesia Timur ya kita bisa berikan alternatif ya. Indonesia Timur itu biasanya lebih mahal karena memang hanya memiliki kekhususan ya yang bisa ke sana. Jadi kita tawarkan pakai ekspedinya RPX atau ke Lion Parcel. Nah, jadi ketika kita sudah menekuni usaha, maka akan timbul ide-ide baru, muncul. Saya berpikir kalau kita usaha hanya diam di tempat, hanya menunggu orang datang, marketing itu ada 4P dan 4P plus plus STP, produk, price, place, promotion. Ada produk yang bagus, ada promosi yang bagus, ada place, tempat yang bagus, yang strategis. Ya, tempat ini sekarang bisa jadi banyak bergeser ke dunia digital. Jadi tempat itu opsional, apakah tempat ramai atau tidak. Ya, tapi kalau misalkan dia trafficnya tinggi, itu bisa di jalur digital juga. Ya. Jadi place, ada promotion. Bagaimana cara promosinya? Apakah konvensional atau pakai digital? Plus STP, segmentation, positioning, dan targeting.
siapa yang akan kita bidik? Sebagai apa kita diposisikan, positioningnya, ya? Kita bisa lakukan analisa. Saya bisa melebar sekarang kalau kita ada customer perusahaan, bukan perorangan saja ya, bisnis UMKM. Tapi ada yang skala lebih besar, itu perusahaan. Ada customer yang rutin dikirim tiap hari. Itu pakai kemampuan negosiasi juga. Dia pembayaran biasanya per minggu atau bahkan per bulan. Oh maaf, saya nggak bisa. Saya bisanya adalah paling bisa H+1 karena kondisi finansial kita belum besar. Dananya diperlukan untuk cash flow kita ya rutin bergulir ya. Kalau mengendap terlalu lama nanti kita nggak bisa bergerak. Itu negosiasi. Alhamdulillah sudah berjalan di satu perusahaan. Kita ingin replicate ke perusahaan-perusahaan yang lain dengan menggandeng ekspedisi-ekspedisi besar yang bisa membackup kita. Misalnya dari segi pembayaran kita coba diskusikan. Ya, ada program dari Apex itu pembayaran tempo bisa 14 hari. Tapi ternyata katanya itu teknisnya adalah dari dulu mereka yang handle, sekarang udah diserahkan ke agent juga. Ya, saya masih cari ekspedisi yang bisa handle pembayaran sampai 2 minggu atau bulan. Sehingga kita bisa masuk perusahaan itu memberikan opsi yang lebih menarik. Oke. Nah, itu jadi kita harus ya secara mental menyiapkan diri. Ketika kita memiliki jiwa yang optimis, ya, just do it, lakukan. Lakukan tuh artinya dengan tetap persiapan, dengan tetap ada perencanaan ya, nggak bisa kita lakukan main hantam kromo, masa bodoh, pokoknya lakukan saja, resiko belakangan, nggak bisa juga. Harus tetap ada visibility study. Langkah-langkah kita ini, kenapa bisa lakukan ini? Kira-kira di sekitar kita ini kita marking, kita inventarisir apa potensi sekitar kita, lalu kita lakukan langkahnya. Ya, itu adalah visibility study. Ada survei dulu, ada jajak pendapat dulu mungkin kalau memungkinkan ya, supaya kita nggak kejeblos langkahnya. Tapi jangan sampai kita hanya sebatas rencana, hanya sebatas konsep di atas kertas, tidak dilakukan. Lantas apa yang dievaluasi? Ketika kita sudah nyemplung di bisnis ini, maka kita akan ide-ide kreatif itu muncul. Ya, kita tidak bisa jadi one man show. Ya, tidak bisa bermain sendirian, harus cari partner. Jadi super team, bukan Superman lagi, tapi super team yang mengajak para partner kita ya untuk memperkuat lini bisnis kita dengan effort yang tidak besar, dalam arti secara finansial ya, secara modal. Kita menggunakan armada mereka, gitu ya. Jadi itu ide-ide itu yang saya kembangkan. Tapi juga kita bisa mengembangkan. Saya coba udah pernah ini toko saya yang toko online, saya sedang setting lagi, yaitu untuk produknya Madu Atala. Saya lagi setting Madu Atala, yaitu narasumber seminar kita di Kecamatan Bekasi Utara beberapa waktu lalu yang dihadiri oleh mahasiswa THB gitu ya. Kalau di mahasiswa Stikom Pusat itu dari Mbak Vita yang juga pebisnis dan juga dosen. Nah, Madu Atala ini produknya saya sedang input di toko saya di Lazada, di Wahana ya, di Tokopedia. Lazada saya belum dulu karena si Pak Poniman sebagai ownernya itu sudah ada di Lazada. Ya, kita mengurangi dulu saya setting, tapi saya lebih prioritas sekarang ke Tokopedia dulu, karena secara hitung-hitungan juga Tokopedia ini mudahnya karena dia pembayarannya itu langsung setelah barang diterima oleh pelanggan. Barang diterima, dia si konfirmasi bahwa barang terima, pembayaran dilakukan oleh Lazada atau Tokopedia. Tapi kalau Lazada itu ada tempo, ada siklusnya gitu ya. Yang ini yang resikonya cukup besar. Kalau tempo ya, pembayarannya agak lama. Oke, nah terus kemudian tadi ada ya optimisme yang dibangun supaya kita lebih kuat, lebih secara fisik, lebih sehat, lebih energik, lebih
potensinya terbuka. Tapi kalau kebalikannya, kalau kita pesimis, maka badan akan menjadi lemah. Idenya mandek, yang ada tekanan, yang ada stres, akhirnya sakit. Hingga bergerak, tidak melakukan apapun. Ya. Jadi kita harus menumbuhkan sikap atau jiwa optimisme yang tinggi. Lalu ada causal analysis, kemampuan seseorang untuk mengenali penyebab dari masalah yang dialami. Ya, ada analisanya. Ya, ada fishbone analysis, metodenya, metode untuk mengenali masalah dari mana, kemudian kita tarik ke depan atau mungkin tarik ke belakang untuk kemudian kita dirunut sampai akhirnya kita menemukan oh masalahnya di sini, sehingga kita bisa melakukan tindakan penyelesaian secara baik, ya, tidak mengganggu yang lain. Jika individu tidak dapat menilai penyebab dari setiap masalah yang mereka alami dengan baik, maka ia akan untuk membuat kesalahan. Jadi untuk memperbaikinya, kalau kita tidak tahu kesalahan kita, gimana bisa perbaiki? Kalaupun kita berusaha untuk perbaiki, bisa jadi kesalahan yang lain yang timbul, mengganggu siklus yang sudah berjalan, ya, mengganggu aktivitas yang sudah berjalan, sehingga akan menimbulkan masalah-masalah baru, ya. Lalu kita juga harus empati, menumbuhkan sikap empati. Empati itu adalah kemampuan untuk membaca keadaan emosi dan psikologis seseorang. Beberapa individu mampu membaca melalui verbal, seperti ekspresi wajah, intonasi suara, bahasa tubuh. Ini adalah empati. Empati itu sikap kita yang ikut merasakan kesulitan orang lain. Kemudian kita menyelami emosi seseorang, seolah-olah kita pun mengalami hal yang sama. Itu empati. Ada simpati, ada simpati. Simpati itu sikap respect kita, sikap menghargai, sikap melihat sisi positif dari orang lain. Itu simpati, ya. Ditujukan dengan sikap yang kooperatif gitu ya. Tapi kalau empati ini lebih dalam. Ya. Lebih dalam. Oh, ini Iqbal, sorry. Jadi host ya, nanti dulu ya Iqbal ya. Mohon maaf. Ya. Kita lagi ada kuliah, nanti lagi ya, boleh. Ini dulu ya, melihat saja. Kita tidak terlibat dalam diskusi dulu ya. Tadi sorry kepencet ya, kita ini dulu ya. Boleh menyimak saja dulu ya, karena kita tidak diskusi ya. Nanti kita ada sesi sendiri ya untuk diskusinya. Ya. Ya, jadi empati. Lalu kemudian empati ini bisa menyelami. Kemudian kita bisa seolah-olah terlibat dan berada di posisi yang sama seperti yang partner kita rasakan, sehingga kita bisa melihat dari ekspresi wajah, intonasi suara, bahasa tubuh kita sangat mendalami dan kita bisa ikut terlibat di situ. Ada juga seorang bahwa ia bisa memecahkan masalah yang dialami dengan efektif demi mencapai kesuksesan. Ya, keyakinan ya bahwa kita optimisme yang tinggi bisa memecahkan masalah ya, secara efektif. Lalu ada reaching out, yaitu kemampuan untuk bertemu dengan orang-orang baru, mencoba hal-hal baru, berani melakukan kegiatan yang membutuhkan keberanian dan kekuatan dari dalam diri. Jadi kita ini nggak kuper gitu, nggak cuman berputar dengan diri sendiri, berkutat dengan masalah sendiri, tapi bisa mengajak serta orang lain untuk ikut serta memecahkan masalah kita. Tahapan resilience adalah overcome, street through, bouncing back ya.
Ini kita coba breakdown ya. Dan reach out ya. Overcome adalah kemampuan resilient dibutuhkan mengatasi rintangan selama masa kanak-kanak agar individu dapat mengatasi kerusakan yang terjadi di masa muda agar bisa mewujudkan masa dewasa yang diinginkan. Jadi kita bisa melihat starting point-nya ketika masih muda itu seperti apa ya. Kerusakan yang dulu pernah kita alami atau masalah itu kita bisa atasi sebagai modal dasar untuk menuju level yang lebih tinggi lagi gitu ya. Kemudian steer through ya, self efficacy dapat mengurangi stres yang kronis. Orang yang memiliki self efficacy tinggi dapat memecahkan masalah dalam hidup dan tidak mudah menyerah saat tidak menemukan jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi. Ya. Kemudian juga ada bouncing back ya. Kemampuan resilience dibutuhkan agar individu mampu bangkit kembali dari kesulitan yang dialami. Seperti perceraian, kemiskinan, bencana alam, ataupun kehilangan anggota keluarga. Yang itu sangat memberikan dampak yang besar terhadap seseorang. Sehingga dia akan dalam kondisi yang sulit, kondisi yang beban yang berat, ya, dan sulit untuk bangkit. Ya, ini adalah kemampuan resilient ini penting untuk bisa bangkit kembali. Melupakan masalah-masalah yang ada dan kemudian menatap ke depan lebih baik lagi. Yang masalah yang pernah dihadapi itu sebagai cermin saja, sebagai referensi, ya, tidak menjadikan pemberat langkah, tidak menjadikan pengikat dirinya terikat terbelenggu untuk tidak bisa keluar dari zona yang sulit gitu ya. Reach out adalah beberapa manfaat yang dapat diperoleh individu dalam menilai resiko yang dihadapi, dapat mengekspresikan pemikiran dan perasaannya, serta dapat menemukan arti dan tujuan hidup mereka. Jadi ketika kita sudah bisa memperoleh manfaat, menilai resiko, kemudian diekspresikan, dianalisa, kemudian menemukan arti dan tujuan hidup mereka, maka masalah-masalah itu akan dilewati. Oke ya. Kesimpulannya, resilience adalah kemampuan manusia untuk menghadapi dan mengatasi rintangan, hambatan, dan kesulitan dalam hidup sebagai individu tersebut menjadi lebih kuat. Faktor-faktor yang mengaruhi resilience adalah temperamen, intelijensi, budaya, usia, dan gender. Kemampuan-kemampuan dasar resilience meliputi regulasi emosi, impulse control, optimisme, causal analysis, empathy, self-efficacy, dan reaching out. Sedangkan tahapan resilient terjadi overcome, straight through, bouncing back, dan reach out. Itu kesimpulan dari materi resilience ya. Ini pertemuan sesi keempat, sesi kedua, tapi kita masuk ini sebagai pertemuan keempat ya di kuliah kita, yaitu tentang emosi positif ya. Emosi positif tadi kalau kita ada tekanan dan kita biar segera bisa pulih, kita perlu ada emosi positif yang harus dibangun. Pertahanan diri, bertukar informasi vital, dan melanjutkan keturunan. Ini adalah fungsinya. Kemudian juga evolusi dan transformasi emosi sangat dipengaruhi oleh fungsi-fungsi kognitif manusia. Perbedaan yang terbesar adalah spesies lain dengan manusia adalah kemampuan manusia untuk melakukan regulasi terhadap emosi. Bagaimana kita bisa kontrol ya, kontrol diri. Emosi seringkali susah dibedakan dengan mood dan feeling. Jadi ada emosi, ada mood dan feeling. Mood adalah situasi umum kehidupan, berisikan penghayatan emosional terhadap dunia, latar belakang kesadaran. Ya, jadi kadang mood tidak mood, saya bete lagi bad mood ya. Itu emosi yang sesaat. Ya, ada latar belakang kesadarannya.
kalau dihayati gitu ya. Lalu feeling adalah pengalaman emosi sebagai pengalaman yang disadari dan memiliki fungsi transcendence ya. Emosi adalah respon spesifik terhadap seseorang terhadap situasi tertentu. Bisa jadi direspon ya, respon itu marah, sedih dan lain-lain. Emosi adalah respon spesifik terhadap situasi tertentu ya. Jadi kita reaksional ataupun juga lebih rileks gitu ya. Ada reaktif, ada proaktif nanti. Kalau reaktif itu adalah orang yang ketika disentuh langsung marah, dipukul langsung mukul balik. Tapi kalau ada yang proaktif, dia akan menghindari. Oh, ini orang akan mukul, lebih baik dia menghindar. Lebih baik dia melakukan pendekatan yang lebih lunak, lebih nyaman, sehingga akan timbul hal-hal yang baik daripada hal buruk gitu ya. Di dalam psikologi, kajian terkait emosi telah berevolusi dari kajian yang berfokus pada emosi negatif menjadi kajian yang lebih berfokus pada emosi positif. Kajian lampau lebih banyak didasari oleh emosi-emosi yang berkaitan dengan teori evolusi Darwin, yakni emosi flight and fight, ya, terbang dan lawan, yang berperan dalam proses survival. Jadi dari Darwin bahwa manusia itu kan melalui proses transformasi ya. Kalau dari Darwin kan manusia berasal dari kera katanya ya, teori Darwin. Itu kan teori bukan Islam ya. Kalau nenek moyang kita udah jelas. Nenek moyang kita adalah dari Adam dan Hawa. Kalau konsep Islam, konsep agama. Tapi kalau teori Darwin tidak, dia hanya berdasarkan teori-teori akal manusia saja yang ada keterbatasan pasti. Bahwa di sini adalah manusia itu adalah transformasi dari monyet, dari kera jadi manusia, ya, seleksi alam. Ya, ada namanya emosi flight and fight ya, dalam proses survival, bertahan hidup ya. Itu teorinya Darwin, tapi kita nggak usah, kita cukup tahu tapi tidak banyak. Artinya kan kita punya keyakinan berdasarkan agama ya, yang perlu kita pegang teguh gitu ya. Saat ini kajian terkait emosi berkaitan dengan teori Barbara Fredrickson ya, di mana setiap emosi positif cenderung bersifat meluas dan membangun. Sehingga teori Barbara Fredrickson dikenal dengan Braden and Build Theory. Ya, kita lihat apa sih bedanya emosi positif dan emosi negatif menurut Barbara Fredrickson ya. Kalau emosi positif, atensi melebar dan terbuka. Negatif, kebalikannya, atensi menyempit dan fokus. Hati dan pikiran terbuka pada berbagai nuansa realisasi realitas dan potensi kreatif. Ini yang positif. Yang negatifnya, emosi negatif adalah hati, pikiran, energi terarah pada masalah. Jadi kita bukan cari solusi, tapi kita fokusnya pada masalah. Kita susah mengembangkan ide-ide karena masalah yang ada di otak kita hanya masalah. Tapi kalau di kita terbuka adalah solusi. Sehingga timbul ada masalah, ya kita berpaku pada solusi gitu. Cenderung bersikap terbuka pada orang lain dan peka. Dan tidak peka. Itu yang membuat kita makin lemah, makin berat, makin menderita karena tidak lepas ya. Yang emosi positif ini akan dunia menjadi lega dan luas, menghayati diri sebagai bagian dari kebersamaan, kebersatuan dan realitas. Sedangkan emosi negatif adalah dunia menjadi sempit. Pemisahan diri dari kebersamaan dengan orang lain dan realitas. Jadi dia akan menarik diri, akan menutup dari dunia luar. Ya. Emosi positif akan menjadi kreatif, sedangkan emosi negatif akan cenderung defensif, bertahan, dipukulin, bakpuk ya, dia akan fokus dengan bertahan tanpa berpikir untuk bagaimana melawan. Kalau petinju ya, defensif.
diserang terus, ya, kemudian fokus. Akhirnya namanya diserang terus nggak bisa berpikir, ya ada celahnya kebuka, lama-lama lelah juga, jadi terbuka pukul baku, akhirnya KO kan. Tapi kalau orang yang positif, ya dipukul-pukul dia bertahan, tapi dia mencari celah. Suatu saat dia pukul balik dan akan menjadi pemenang. Gitu. Ya, melihat kelemahan lawan. Emosi positif yaitu memobilisasi sumber daya yang membangun aset pengetahuan, keterampilan, sikap, ataupun relasi masa depan. Sedangkan negatif, emosi negatif adalah memobilisasi sumber daya yang dimiliki hanya untuk menyelesaikan masalah. Gitu. Bukan mengembangkan diri, tapi hanya fokusnya kepada masalah. Ada dampak dari emosi positif, yaitu memperlebar atensi dan mendorong perilaku kreatif dan konstruktif, membangun sumber daya yang relatif permanen dan akan menjadi sangat bermanfaat di masa depan, mentransformasi pribadi menjadikannya pribadi yang lebih baik, dan menciptakan spiral pertumbuhan yang berkelanjutan, dan grow and flourish, ya, tumbuh dan berbunga-bunga. Ya, 10 emosi positif menurut prediction ya tahun 2009 adalah sukacita, rasa syukur, rasa damai, tenang, minat, harapan, bangga, gembira, inspirasi, takjub, terpesona, dan cinta. Ya, kemudian ini menjadi pemicu untuk peristiwa pemicu, dorongan yang muncul, dan sumber daya yang terbangun. Ya, itu teori dari prediction yang menjadi inspirasi juga lanjutan untuk teori dari Seligman tahun 2005, membagi emosi positif ke dalam 3 tipe, ya, yang itu di breakdown dari emosi positif terkait, kemudian juga bersyukur dari emosi positif, bersyukur dan memaafkan, menambah intensitas, kekerapan maupun kesan dari kesenangan. Ya, nanti dibaca lagi sebagai referensi. Yang kedua adalah, ya, ada juga ya tadi memaafkan, ya, forgiveness dan unforgiveness menurut Michael McCullough, ya, memaafkan dan tidak memaafkan. Ini juga akan menjadi reaksi positif dan negatif, ya. Ya, kalau yang pemaaf tidak menghindar, sedangkan unforgiveness adalah menghindar. Yang pemaaf tidak membalas dendam, sedangkan unforgiveness adalah membalas dendam. Forgiveness meningkatkan compassion, keinginan bertindak secara positif pada orang lain, orang yang menyakiti. Jadi kita ingin memperbaiki orang lain. Tapi kalau yang unforgiveness tidak tumbuh compassion, inginnya menyakiti, ya, inginnya melawan, inginnya membalas, gitu, ya, namanya juga dendam, ya. Kemudian emosi positif terkait masa kini, kegembiraan, ekstasi, ketenangan, keriangan, semangat, rasa senang, dan flow. Yang ketiga adalah emosi positif terkait masa depan. Ya, jadi ada masa lalu, masa saat ini, dan masa depan. Timbullah optimisme, harapan, keyakinan, dan kepercayaan. Oke, ini dieksplor lagi tentang pesimis dan optimis, penyebab-penyebabnya, ya, bisa dibaca lagi. Saya kira cukup kuliah kita hari ini. Waktu sudah mau jam 12 dan kita siap-siap untuk sholat zuhur. Terima kasih atas perhatiannya. Ada pertanyaan nggak? Kalau tidak ada, cukup, ya, sampai sekian. Kita lanjut kuliah di 2 Sabtu yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sudah siap. Waalaikumsalam.